Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cemplonisi, kembali lagi nih bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam cuy. Oke, kembali lagi nih teman-teman memasuki zona wisata malam Angker Elev. Dan di malam hari ini gue mengadakan eksplorasi lagi nih cuy. Masih berada di daerah Kerawang, Jawa Barat. Gue akan mengeksplor sebuah mes terbesar, mes karyawan sebuah pabrik ternama yang ada di Kerawang, Jawa Barat cuy. Oke, lokasinya ada di belakang gue. Oke, gue berdiri tepat di gerbang masuk area mes-mesannya cuy. Jadi di dalam mes-mesan ini ada mes putra dan mes putri cuy. Oke, nggak panjang lebar, gue akan melakukan investigasi lebih lanjut di dalam. So, saksikan terus wisata malam Angker Elev dan waktunya penelusuran dimulai. Oke teman-teman, gue terima kasih banyak untuk channel Indra Keenam ya. Foundernya ada Bang Dery, terima kasih sudah merekomendasikan gua untuk mengeksplor tempat ini cuy. Jadi buat kalian semua jangan lupa buat mampir ke channelnya Indra Keenam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ditampol juga cuy loncengnya biar setiap kali Indra Keenam update kalian bisa tahu. Oke, let's go. Oke teman-teman, finally ya, gua akan melakukan eksplorasi di mes Angker ini, mes terbesar yang ada di Karawang, Jawa Barat cuy. Oke, emang treknya lihat sekitar nih. Ini lokasinya ada di belakang sekitaran 100 meter dari pabriknya. Jadi pabriknya tuh ada di depan sana teman-teman. Jauh ya. Oke. Dan di belakang gua, gue putar balik dulu. Ini adalah gerbang masuknya menuju area mes-mesannya cuy. Oke. Ini visualisasi gerbang awalnya teman-teman. Kita langsung jalan aja untuk melakukan investigasi lebih lanjut di tempat ini cuy. Oke, ini di depan gue kayak dulunya bekas pos jaga kayak gitu. Oke, visualnya udah kayak gini, udah tidak ada security-nya karena security yang jaga hanya ada di pabriknya saja. Sedangkan mes-mesannya sudah tidak ada cuy. Oke, dari sini sih nggak terlihat ada properti apapun ya. Hanya bekas meja seperti itu. Oke, kita lanjut ke spot selanjutnya. Karena teman-teman di spot ini luas banget ya. Spotnya luas banget. Tuh, wow, udah kelihatan nih beberapa visualisasi bangunan cuy. Oke ya. Wow, di samping gua juga ada lagi. Ini menurut info penjaganya ini adalah kantin ya, kantin karyawan teman-teman. Wow, tapi dikejutkan ada beberapa kawanan domba di sini ya, mungkin dari penjaganya atau dari security-nya yang berternak atau oke, ini kayaknya punya security-nya hewan ternak seperti ini ya. Tapi terlihat dari sini ada bekas kayak ranjang-ranjang kayak gitu ya di situ ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan petualangan di malam hari ini cuy. Oke, kita coba tengok sebentar ya, ada berapa domba sih sebenarnya di sini. Wah, banyak ternyata cuy. Oke. Wow, itu banyak banget ya. Jadi ya lumayan buat nemenin gua teman-teman biar nggak terlalu sendirian gitu ya, karena sendiri tuh nggak enak sebenarnya cuy. Asik. Wis. Ada suara dari sini tadi. Oke ya, ini area masih dalam kantin, cuma gue skip dulu karena gue pengen penasaran ya. Karena gue penasaran pengen mengeksplor dulu bagian mes karyawan putri dan mes karyawan putra cuy. Jadi ini di skip dulu. Nanti setelah gue eksplor bagian mesnya baru gue eksplor bagian kantinnya cuy. Oke, gue kembali lagi ke jalan utama untuk melakukan penelusuran lebih detail lagi. Oke. Wow, terlihat dari sini. Apa ini kayaknya bekas kamar mandi cuy. Coba bisa dibayangkan banyak sekali kamarnya. Otomatis bisa dibayangkan dong berapa banyak karyawan-karyawati yang tinggal di mes ini cuy. Oke, kita lanjutkan dulu untuk ke kamar-kamarnya ya. Oke, kita misinya menelisik lebih jauh kamar mesnya dulu cuy. Oke, jadi sampai ketemu di depan mes-mesannya. Check this out.
Oke, finally teman-teman, akhirnya ya gua udah sampai nih di depan mes-mesannya ya. Terlihat bangunannya ada 2 lantai cuy. Depan belakang ya. Konon kata penjaganya atau security di depan itu lebih dari 100 pintu teman-teman. Ini baru mes karyawan putrinya. Belum ditambah mes karyawan putra yang ada di belakang sana. Nanti juga kita akan investigasi bareng-bareng ya. Oke, ini bagian area senternya nih, dan berhadapan langsung dengan area kantinnya cuy. Oke, tapi untuk area kantin gue skip dulu karena gue penasaran cuy dengan histori dan konon ada tragedi di salah satu kamar mes-mesan ini cuy. Oke ya, panjang banget sampai ke arah sana itu ke kanan. Nanti pada akhirnya tembus ke area toilet ya yang tadi di awal in frame kita shoot. Oke, gue agak kebingungan sebenarnya teman-teman. Mau jalan ke arah mana dulu nih? Coba gue sampai ke depan koridornya dulu. Oke, di sebelah sana juga ada ya. Panjang banget sampai ke ujung sana. Dan di sebelah sini juga ada cuy. Kemana dulu? Oke, ke kanan dulu ya, karena tangan kanan katanya lebih bagus teman-teman. Jadi gue pilih ke area sebelah kanan dulu ya, sambil menengok beberapa kamar yang mungkin bisa dibuka dan bisa dicerna lebih dalam lagi historinya. Nanti sambil jalan, sambil gue cerita histori yang pernah terjadi di kamar mes ini cuy. Oke, kita jalan dulu. Oke teman-teman, di tengah ini, di area persimpangan ini ya, itu ada anak tangga yang untuk mengantarkan ke lantai 2 ya. Dan di lantai 2 juga ada kamar yang berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi ini banyak banget sih sebenarnya. Dan anyway, just info aja teman-teman, selama gue melakukan penelusuran di suatu pabrik yang di dalamnya ada mes-mesannya, baru di kali ini memecahkan rekor coy, karena sangat luas. Dan just info aja, di area pabrik ini, termasuk area mes-mesannya, itu luasnya mencapai 24 hektar cuy. Gila nggak kebayang banget sumpah. Oke, gue masih explore di lantai dasar dulu ya. Gue akan coba tengok beberapa kamar yang bisa terbuka cuy. Ini sudah terlihat tertutup ya, tergembok. Oke, kita cari lagi kamar-kamar yang bisa dibuka. Oke, kegembok juga. Oke. Oh, ada suara aneh di depan sana. Oke, ini bagian lantai bawah di arah sebelah kanan teman-teman. Gue belum menemukan pintu yang terbuka ya. Semuanya masih terkunci cuy. Wah, ini terkunci juga cuy. Nah, ini dia. Di kamar yang paling ujung pintunya sudah terbuka cuy. Oke, nggak panjang kali lebar ya. Kita coba masuk, menengok ya gimana sih kondisi kamar mes putri ini. Wow. Gue agak salfok teman-teman karena sekilas melihat ranjang-ranjang kayak gini ya. Kok jadi gue ingat kayak explore di rumah sakit Arjawinangun cuy. Ranjangnya tuh mirip kayak gini ya. Ini ranjang pasien apa ranjang kamar tidur sebenarnya sih ya. Mirip soalnya. Cuman ini gue udah nggak ada kasurnya teman-teman, hanya ranjangnya saja ya. Cuman ini terlihat masih layak pakai loh gini. Makanya di paling depan itu masih ada security jaga karena masih banyak properti-propertinya cuy. Oke ya, kita coba telisik lebih jauh lagi sampai pada akhirnya gue akan cerita histori yang pernah terjadi di kamar mes putri ini cuy. Oke, terlihat dari sini nih, ada beberapa bangunan layaknya toilet berjajar, sangat banyak cuy. Tuh kan, cuman areanya emang tertutup semak belukar kayak gini, agak tertutup ya, karena pabrik ini tutup itu mulai tahun 2013-2015 ya, jadi sekitaran 6-7 tahunan teman-teman. Oke, dan kronologis tutupnya pabrik ini pada saat itu perusahaan terjadi collapse teman-teman, karena pada tahun sekitaran 2009an itu ada aturan pemerintah yang mengharuskan karyawan yang lama-lama harus dijadikan karyawan permanen atau karyawan tetap cuy. Dan pada saat itu singkat cerita, permintaan pemerintah dan harapan karyawan dikabulkan oleh manajemen pabrik ini cuy.
Tapi nggak selang lama terjadi collab karena pengeluaran dan penghasilan itu tidak seimbang ya. Akhirnya pabrik ini gulung tikar cuy. Seperti itu ya kurang lebih kronologis tertutupnya, terbengkalainya pabrik ini. Oke, kita lanjutkan petualangan di malam hari ini cuy. Ini lokasi paling ujung di lantai bawah, apa ini ya? Wow, ini toilet cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillah solihin. Oke teman-teman, kita coba ya. Tengok sedikit area toiletnya. Ada berapa pintu ini? Ada 6 pintu di sini ya. Kok merinding ya nyampe toilet cuy. Assalamualaikum. Gak ada yang aneh cuy. Oke, semua aliran air juga udah gak ada ya. Kita balik lagi. Ini pintu atau bukan sih? Ini triplek bukan tembok, cuman kayak gak ada pegangan pintunya teman-teman. Oke lah, kita tinggalkan saja, kita explore bagian lainnya. Oke, jadi di kamar paling bawah di bagian kanan dari gue masuk itu hanya satu pintu yang bisa terbuka cuy. Kita coba telisik di area bagian sebelah kiri ya. Apakah lebih banyak pintu yang terbuka atau enggak, kita buktikan sama-sama cuy. Wow, tapi setiap kali gue ngeliat tangga naik ke atas ya, nggak tahu kenapa sih ya, kayak ada magnet tersendiri loh teman-teman. Apalagi untuk sebuah kamar mes atau kos-kosan kayak gitu ya. Karena riset membuktikan, terus pengalaman gue juga di lantai atas itu lebih dominan teman-teman. Energinya, terus penunggu astralnya itu biasanya lebih banyak di kamar atas cuy. Oke. Apakah benar atau enggak? Apakah benar ada interaksi lebih banyak di kamar atas? Nanti kita buktikan sama-sama ya. Tapi gua tuntaskan dulu di bagian lantai bawah cuy. Karena nanggung ya kalau di bagian sebelah kirinya enggak kita jamah. Ini ada kamar lagi. Wow, terkunci juga. Wow. Tapi di dalamnya tuh bisa diintip dari kaca yang terbuka ini. Banyak sekali kasur ya. Kasur bekas karyawan-karyawati di sini cuy. Ranjangnya juga ada, ini tumpukan kasur di sini banyak banget ya. Oke, tapi hanya ada kasur, nggak ada hal-hal yang aneh lagi. Kita lanjut. Wow, ini juga sama cuy. Jadi rata-rata kamar di sini ranjangnya itu bersusun ya, atau dengan kata lain 2 ranjang gitu, atas bawah. Berarti bisa didefinisikan atau secara logika ya, satu kamar penghuninya 2 orang cuy. 2 orang kali 150 udah 300, belum yang pria. Banyak juga ternyata. Ada sarang lebah di situ. Oke, kita tinggalkan. Kita masuk ke kamar selanjutnya. Dan tiba saatnya teman-teman, gue cerita kronologis histori tragedi yang pernah terjadi di salah satu kamar mes wanita pabrik ini cuy. Dan ini dia kamarnya. Oke, kita masuk sambil kita cerita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita buka pintunya cuy. Assalamualaikum. Oke, kita masuk. Wow, sumpah teman-teman, baru masuk aja baunya udah beda. Baunya udah dominan daripada kamar-kamar lainnya. Dan terlihat visualisasi perabotannya, propertinya masih lengkap di kamar ini. Dan hanya kamar ini yang masih lengkap cuy. Wow, oke teman-teman, jadi histori tempat ini. Dulunya kamar ini dihuni oleh salah satu karyawati yang bernama Riana. Riana adalah gadis perantau dari Jawa Timur ya.
Dia bekerja di tempat ini, di pabrik ini kurang lebih selama 2 tahun. Dan pada saat itu dia mempunyai pacar cuy. Ceritanya dia punya pacar, sama sih karyawan di tempat ini juga. Mesannya juga ada di ujung sebelah sana ya. Nanti kita telisik juga mes prianya. Dan pria tersebut bernama Bayu, teman-teman. Jadi Riana dan Bayu adalah dua insan yang ketemu di tempat yang sama dan terjadi cinta lokasi gitu ya, karena saling bertemu. Jadi rasa sayangnya, kasih sayangnya tumbuh dan mereka menjalin hubungan di tempat ini gitu. Indah ya, indah ya kedengarannya. Jadi ketemu di satu kerjaan yang sama dan saling menjalin hubungan, saling menyayangi gitu ya. Dan konon ceritanya mereka itu menjalin hubungan sudah satu tahun berjalan cuy. 1 tahun mereka menjalin hubungan. Dan pada saat itu terjadilah tragedi di mana ternyata si Bayu mempunyai kekasih gelap lainnya yang kebetulan tinggal di area mes ini juga teman-teman. Jadi si Bayu itu selingkuh ya, mendua dari si Riana. Dan cewek selingkuhannya itu bernama Mawar. Jadi mereka diketahui menjalin hubungan di belakang Riana. Dan pada saat itu Riana tahu ya kebenaran bahwa Bayu selingkuh dengan Mawar cuy. Dan pada suatu malam terjadilah pertengkaran hebat ya. Pertengkaran hebat yang menyebabkan Riana memutuskan Bayu ya di tempat ini, di kamar ini ya, karena Riana tidak mau diselingkuhin teman-teman. Jadi tema histori di sini itu pengkhianatan ya, pengkhianatan yang terjadi di sini. Tuh kan, vibe-nya tertangkap teman-teman. Vibe rasa kecewanya tertangkap ya. Oke ya, jadi pada saat itu si Bayu itu sebenarnya hanya cinta sesaat ya kepada si Mawar. Ada suara apa di luar? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi si Bayu sebenarnya memilih Riana ya. Cuman Riana emang tidak mentolerir yang berbau perselingkuhan dan pengkhianatan cuy. Akhirnya Riana meninggalkan tempat ini, meninggalkan mes ini pada saat malam itu tiba ya. Tapi lebih naasnya lagi, lebih naasnya lagi teman-teman, setelah Riana keluar dengan keadaan marah dari lokasi mes-mesan ini, baru keluar dari area mes pabrik itu, Riana tertabrak mobil dan tewas di tempat cuy. Sedih cuma, kasihan. Jadi ya gitu ya. Jadi kita bisa diambil pelajarannya saat kita dalam keadaan marah, tertekan, emosi. Itu jangan melampiaskan atau menuruti hawa nafsu teman-teman. Jadi setan itu ya menyelimuti tubuh kita, mempengaruhi pikiran kita untuk tidak fokus, tergesa-gesa gitu dengan rasa emosi yang ada dalam dada gitu. Akhirnya terjadi kecelakaan. Riana tertabrak mobil di depan pabrik ini cuy. Dan pada saat itu si Bayu sangat menyesali karena akibat perselingkuhannya dengan Mawar terbongkar, Riana meninggal cuy. Dan di kamar ini adalah kamar Riana. Oke teman-teman, itu kronologisnya ya, kurang lebih yang gua dapat dari sini. Dan sekarang kita coba review apa aja barang-barang dari Riana di kamar ini. Oke teman-teman, jadi di kamar Riana ini terdapat beberapa meja yang di atasnya banyak pernak-pernik nih, perabotan ya. Ini ID card-nya nih. Ini ID card-nya teman-teman. Cuman maaf, ini untuk ID card-nya karena ada nama PT-nya gua skip ya. Tapi yang jelas ini ID card Riana cuy. Ini ID card-nya. Dan ada beberapa barang lainnya, buku-buku di sini. Kita coba ya, apakah ada buku diary Riana atau enggak gitu. Kayaknya ini buku laporan pekerjaan teman-teman.
Tuh kan bener, ada jam, ada kegiatan, ada tulisan jam, kegiatan, keterangan gitu. Ini buku-buku kayak buat kerja, buku kerja Rihanna ya. Ini cerminnya, banyak dekorasi juga di sini. Dan ini ranjangnya cuy, ranjang Rihanna ya. Korban pengkhianatan seorang pria yang pada akhirnya membuat dia tertabrak mobil dan tewas cuy. Oke, banyak sekali kayak buku majalah-majalah gitu. Kayaknya dia almarhumah Rihanna suka belanja online cuy. Ini banyak sekali majalah-majalah belanja ya. Oke, ini kayak ada foto pernikahan. Katanya ini foto ibu bapaknya Rihanna cuy. Berarti bisa dikategorikan Rihanna adalah sayang keluarga ya, sangat cinta sekali dengan ibu bapaknya, makanya dia bawa bingkai foto ayah ibunya di kamar kosnya cuy. Oke, dan ini ada barang peninggalannya nih, tas-tasnya udah berdebu banget gitu. Ini zaman dulu ya, masih make DVD cuy kayak gini. Ini juga ada kardus. Dan gue penasaran pengen membuka lemarinya ini. Oke, baju-bajunya masih banyak banget. Wow, ini baju-baju Rihanna cuy. Ada bekas setrika juga. Tumpukan baju, ini baju seragamnya ini. Wow, hanya ini yang menjadi saksi bisu ya, dimana seorang perempuan yang meninggal akibat pengkhianatan cinta cuy. Wow, maaf di bagian bawah itu ada barang-barang privasi ya. Ini ada bekas HP juga Nokia. Oke, ada bekas sapu tangannya juga loh. Kita tutup lagi cuy. Dan di bawah itu kayak bekas gelas-gelas kayak gitu ya, perabotan dapur gitu. Kita tutup lagi cuy. Oke, ini bekas kayak kaca kayak gitu, kayak gelas, piring gitu. Di bawahnya juga rak sepatu. Oke, dan ini ventilasinya udah jadi sarang burung itu loh di atas dindingnya. Oke, ini ada tanggalan nih. Tanggal berapa ya ini ya? Kita coba cari tahunnya cuy. Tahun berapakah ini? Rihanna bekerja di sini tahun berapa cuy? Oke, ini 2003 ya. Tahun 2003 cuy. Ini adalah selebaran kertas jadwal Ramadan pada saat itu ya, 2003. Oke, jadi Rihanna tinggal di sini, di mes ini sejak tahun 2003 ya. Oke coy, jadi tragedi kamarnya sudah gue kupas abis ya. Saatnya gue untuk mengajak teman-teman semua merasakan residual energi di kamar-kamar lainnya di mes putri ini cuy. Kita keluar. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya. Coba adakah pintu kamar yang terbuka lagi atau enggak. Ini area kantinnya juga panjang banget tuh di depan. Oke, ini masih sama ya. Di dalamnya masih ada ranjang-ranjang seperti itu. Tapi sayangnya pintunya tertutup ya. Ini juga sama cuy. Kayak dipaku paksa gitu. Wow. Semuanya berisi ranjang cuy. Oke, ini paling ujung kalau gue bisa tebak teman-teman. Gue nyalakan lampu satunya lagi. Oke teman-teman, di paling ujung ini sepertinya lokasi apa ini? Jangan-jangan toilet. Tuh kan bener. Wow. Astagfirullahaladzim. Ada suara dari ujung lorong itu. Setelah gue keluar dari kamar Rihanna cuy. Oke, ternyata mes karyawan putri itu depan belakang ya ada kamar lagi ya.
Oke, kita coba ya nyambung ke bagian belakang Mas Putri cuy. Assalamualaikum. Ih, ada yang teriak. Ada yang teriak sumpah. Wow, makin menyeramkan ini bagian belakangnya. Tapi rata-rata udah digembok ya. Makin merinding cuy. Suara apa sih ya?